di kotak. Mohon kita supaya tahu warna, ya, tidak membedakan antara warna DPRD, provinsi, kabupaten, sama DPD, ya. Mungkin untuk penjelasan kami dari 5 penjelasan DPRD, Presiden, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, barangkali Bapak sendiri ada yang ingin bertanya mengenai masalah bagaimana, silakan Pak. Karena kita pertama ini, kenapa saya harus kita fokuskan ke berita acara ini? Karena apa? Yang paling fokus, yang paling riskan ini berita acara. Mungkin di lain di berita acara, nanti saya bilang nanti di luar dari berita acara kita akan bicarakan lain lagi selain dari berita acara. Barangkali dari antara berita acara ini Bapak ada yang belum paham dan ada yang sudah paham. Barangkali dari 12 TPS ya, antara RW 07 sama 09 barangkali sudah memahami belum mengenai masalah berita acara ini. Silakan kalau belum paham atau gimana, tinggal tanyakan selain berita acara, ya kan? Selain berita acara nanti kita akan lain lagi, ya. Yang penting kita berita acara dulu. Barangkali silakan RW yang mau tanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua PIN, saya hormati Ketua RW 07 Pak Ibu Johari. Saya sedikit bertanya untuk dasar dulu Pak PIN ya, langkah awal dasar. Yang ingin saya tanyakan, ini sampel yang ada di TPS saya. Data berdasarkan DPT TPS saya itu TPS 3 kurang lebih 285 jumlah pemilih. Kalau ditambah dengan 2%, otomatis kurang lebih totalnya 291. Ini pertanyaan simpel. Pertama kali itu kan kita harus menghitung Pak ya, menghitung jumlah kertas suara. Kalau seandainya jumlah kertas suara itu kurang, ya cukup lumayan, atau rusak, atau lebih, ini apakah tetap proses langsung tetap berjalan? Aturannya apakah sesuai dengan 19? Apa memang aturannya aman? Itu pertama, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, untuk waktu DPT memang sudah ditentukan begitu kita mulai bisa langsung melakukan proses pemilihan untuk DPT. Untuk DPTB dan DPK waktunya kalau undangan itu difokus. Pertanyaannya, kalau jumlah dari DPTP dan DPK atau memang KTP melebihi orang jumlah aster nih, datanya kan minta kalau KTP dihabis juhur untuk mencegah hal-hal yang kekurangan. Seandainya ada banyak yang menggunakan KTP sementara jumlah kertas suara kita habis, apakah tetap kita close atau kita minta ulang dari awal? Oke, mungkin itu saja untuk dasar ya Pak ya, intinya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang ditanyakan mengenai masalah jumlah pemilih, apa ada situ kan? Ada 285 ya. Terus tambahan 6 ya. Ini kalau ya tadi kan dari 285 ditambah 6 dari 291 ya. Ya, saya juga artinya ya kan, mungkin sama pertanyaannya sama dengan nomor 2, hampir sama ya. Ya, jadi gini, dari 285 ya, yang tetap di sini tertera 285 ya kan. Di sini nanti dari 285 contoh 285 memang sudah ada 125 yang kita undang 285 yang mendapatkan undangan sebagai contoh dari 285 ya, yang mendapatkan undangan contohnya 270 ya. Nanti dari yang 15 itu ya akan dikembalikan ke PPS walaupun katakan ada atau nggak ada orangnya. Nanti kalau memang nanti dia menegur kepada ketua KPPS, silakan nanti hubungin KPPS ya. Dari 285
Saya yakin, saya makin karena apa, kita juga nggak tahu bagaimana tugas dari Pantarli ini. Ya kan, dari tugas Pantarli ini kita nggak tahu nih pas atau tidak. Ya, mungkin kalau untuk di atas tidak jauh beda. Mungkin beda-beda juga nggak terlalu banyak, nggak STD tampung dari 285 yang dapat undangan berarti artinya 260 juga bagus. Ya, dari 260 aja udah bagus. 260 pun itu yang diundang, yang hadir belum tentu 260. Mungkin pada waktu dia mencoblosan, dia pergi kemana, dia kemana-mana, terus dia sampai jam 12 belum kembali, otomatis orang tidak hadir. Ya, kita yakin seperti itu. Ya, makanya antisipasi untuk mengenai masalah data pemilih dan tambahan nanti Pak RW tersebut dari 285 tadi yang saya bilang tadi, ya kan, dari 285 nanti juga akan terbaca sama Pak RW. Dari 285 contohnya yang mendapatkan undangan nih, ya kita nggak tahu dah apakah itu orang pindah atau meninggal atau kemana. Terus kan nanti ada laporannya juga nanti itu Pak RW, ada laporannya. Sesuaikan dengan dari 285 yang dikembalikan ke kita, umpamanya 15, ya kan, yang hadir 270, 15 itu di atasnya kayaknya ada. Apakah itu yang alasannya, apakah apa orang tidak dikenal, itu nanti harus ada laporannya. Itu pun dari 270 yang terundang oleh Pak RW, ya mungkin yang saya bilang tadi bisa masuk Pak, bisa masuk 250, bisa masuk 260, yang 10 lagi kita nggak tahu apakah dia nanti pada waktu pemilihannya dia ambil aja, dia nanti mau kemana dia nggak tahu gitu Pak. Nanti di dalam undang-undang aturan PKPU kenapa kita tidak jauh dari penambahan, contohnya dari 285 ditambah 6 206, berarti otomatis cadangan. Nah, harus di TPS dan PRT jadi harus 6. Kita pun artinya memilah-milah ini jangan sampai lebih dari 5 itu aja katakan DPTB tambahan, belum yang dari menggunakan TPS khusus, ya kan. Nah makanya nanti dari kita lihat dulu, umpamanya sampai yang contoh kan otomatis kan min 3 ini kita sudah mendapatkan namanya pemberitahuan atau katakan sekarang undangan, otomatis sudah membaca ya, waduh dari 285 ini yang masuk cuma 260, ya kan, dari 260 berarti kalau kita ada namanya tambahan, apa namanya katakan khusus, berarti masih kita bisa peroleh kan, masih kita dapat memilih di wilayah kita, artinya di TPS 63 gitu. Itu pun katanya, itu pun kalau memang mengenai masalah tambahan tersebut kita akan batasi Pak, walaupun itu orang nggak datang, walaupun itu di dalam undangannya nggak ada, tetap kita batasi 5 ya, tidak jauh dari tambahan. Masalah lebihnya atau kurangnya nanti akan dikembalikan. Begitu juga pertanyaan tadi nomor 2, begitu juga Pak RW. Kalau memang nanti dia katakan meludah, dia terdaftar pas 285, kita sisihkan karena dibagi sebagai warga RW 09 kan di situ kan ada TPS 63, 64, 65. Ya, kita alihkan yang terdekat di mana nih? Ya kan. Kalau memang Pak katakan RW kelihatannya masih banyak nih karena kemarin undangannya dari 285 yang diundang cuma 260, otomatis kan masih banyak. Kita masukin aja nggak apa-apa. Ya kan. Tapi tambahan saya sendiri tetap dan aturan saya sendiri 5. Gitu. Ya. Karena apa? Yang takutnya nanti meludak pada waktu DPK yang mempunyakan domisili di sini. Ya. Mungkin itu barangkali Mbak RW. Siap. Barangkali ada yang mau tanya lagi mengenai masalah berita acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang terkait dengan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, masalah kartu suaranya. Apakah mereka mendapatkan hal yang sama, katakanlah untuk kartu suara presiden, DPRD, DPD dan lain sebagainya itu? Itu aja Pak. Oke, Mas. Tadi mengenai masalah surat suara.
yang pindah memilih itu berapa sih Pak? Tergantung daripada pindah memilihnya. Sebagai contoh, kemarin kan yang terdaftar di dalam DPT tambahan ini banyaknya orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau kita masukin ke sini, tidak mungkinlah dia dapat 5. Otomatis kan dapat satu beda dapil, ya beda wilayah, ya kan? Hanya cukup itu aja Pak, presidennya aja, ya. Terkecuali contoh, Bapak dari Jawa Barat yang pindah dari Cianjur. Kalau dari Cianjur kan otomatis kan wilayahnya menyangkutnya Jawa Barat. Kalau untuk presiden tetap satu, karena ini untuk dapil, ya kan? Dapil Jawa Barat nih. Kalau dapil Jawa Barat untuk Jabar 7, kita di sini Bekasi, Kerawang, Purwakarta. Nah sekarang kalau katakan dia juga dari katakan Cianjur contohnya, ya Cianjur, dia hanya mendapatkan dua surat suara. Apa dia dapat suara dua surat suara? Pertama presiden, kedua DPD. Karena DPD Cianjur itu sebagai tercakup dari Jawa Barat, ya Jawa Barat. Contohnya katakan tadi orang bidanya itu di Purwakarta. Purwakarta itu kita mendapatkan 3 surat suara. Kenapa sampai 3 surat suara? Ke-1 dia presiden, kedua DPR provinsi, ketiga DPD. Kenapa DPD? Dia menyangkut masih Jawa Barat. Kenapa dia mendapatkan DPR RI? Dia menyangkut berapa? Dapil 9 Jabar. Jabar itu artinya DPR RI itu Bekasi, Subang, Purwakarta. Dia mendapatkan 3, terkecuali dia untuk provinsi. Kalau untuk provinsi dia mendapatkan 3 juga sama. 3. Kenapa 3? Dia di sini menyebutkan bahwa presiden, ya kan, presiden, DPD, sama provinsi. Kalau provinsi itu menyangkutnya untuk kabupaten aja, 1 kabupaten kita aja Pak. Contohnya yang saya bilang tadi, Purwakarta contohnya, Subang nggak masuk, dia masuknya di dapil Jabar 7 untuk DPR RI. Kalau Jabar 9, Jabar 7 itu hanya menyangkut kabupaten aja. Jadi dia mendapatkan 3 kalau untuk DPR provinsi, untuk DPR provinsi itu hanya 1 aja. DPR provinsi, DPD, sama presiden. Sebagai contoh lagi ada yang namanya dapil kabupaten, ya. Kabupaten nih. Kabupaten berarti contoh kita dapil 2, ya kan? Ada yang menyoblos di dapil dari dapil 3 ke dapil banyak. Wilayah dapil 2 itu mendapatkan 4 surat suara. Ya, presiden, DPR RI, DPD, sama provinsi. Kalau untuk kabupaten kenapa dia nggak bisa? Karena beda dapil, ya, beda dapil, ya. Karena dia dapilnya dapil 3, cukup mendapatkan 4 suara. Kalau untuk kita nih, untuk contohnya dari Lajung, dari Kertamukti, Muktiwari, ya kan, karena kita 2 dapil ada 18 desa. Di antara 2 dapil ini, di antara 2 kecamatan ini kita mendapatkan 5 surat suara. Begitu Pak. Oke Pak. Barangkali yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan ini ya dari Mas. Tadi kan setelah nanti hasil finalnya itu ada, kan kita akan upload tuh Pak. Nah itu biasanya uploadnya itu dalam bentuk web basic atau aplikasi. Kayak tadi aplikasi kali ya, Android ya. Nah terus kalau ini kan kayaknya uji coba pertama ya Pak ya. Ya, hasil yang untuk sekarang ini memang kenapa untuk dipermudah seperti kita khawatirnya, mohon maaf ya, saya jawab juga. Khawatirnya ada, takutnya ada penyalahgunaan mengenai masalah berita acara. Takutnya yang katakan, contoh, kenapa sekarang saksi tidak menggunakan seperti ini?
nggak kayak dulu saksi 18 surat berita acara yang akan kita berikan, ya kan? Sekarang nggak bisa. Silakan Pak, lanjut lagi. Berarti nanti kita ada sosialisasi lagi Pak mengenai penggunaan dari aplikasi tersebut ya? Ada Pak, ada. Oke. Terus nanti Pak, kalau memang makanya namanya juga aplikasi, karena suka sering error nih ya. Kalau memang sampai akhirnya kita nggak bisa upload, itu kita ada opsi lain untuk ngasih report tersebut gitu. Apa bisa di report secara manual atau gimana? Oke. Kalau mengenai masalah mengupload itu, kita juga begini Pak, mohon maaf ya. Kita aja kemarin ini aja artinya dari data pemilih pindahan, mohon maaf, servernya kan kita nggak tahu, berebut se-Indonesia Pak, saling mengupload, wah siapa dulu siapa dapat. Jadi kita menunggu harus sabaran gitu ya. Kalau untuk Kabupaten Bekasi ini upload untuk Bandung bisa, ini menguploadnya ke seluruh Indonesia ya kan, otomatis kan muter terus gitu ya. Kita nanti akan diminta juga mengenai masalah penguploadan hasil rekapitulasi penghitungan suara-suara Pak ya kan. Ya ini aja Pak, karena kemarin pindah memilih nggak begitu terlalu banyak, muter terus ya gitu Pak. Ya mungkin saya mengantisipasi hampir kayak gitu Pak, jangan sampai katakan wah ini betul apa HP-nya Pak, kita nggak tahu gitu. Ya mohon maaf Pak ya, barangkali yang ada lagi untuk pertanyaan yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang penguploadan data itu berapa akun satu TPS yang akan diterima, berapa akun, 1 akun, 2 akun, 3 akun, itu yang pertama. Yang kedua, ini beda dengan DPT Pak. Dalam satu surat suara itu kita menulis kelurahan, kecamatan, kabupaten. Iya. Bolehkah kita pakai stempel Pak? Biar efektif. Stempel tulisannya kelurahan Kelagase, kecamatan Cikarang Barat, kabupaten Bekasi. Boleh nggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, tadi pertanyaan pertama mengenai bertiga upload ya. Kita juga nanti nggak tahu apakah yang berapa upload yang udah diinikan, berapa yang ini kan. Kita karena si rekapit belum apa namanya belum ada bintek. Hanya sebagai pengetahuan kami pada waktu bintek pertama seperti kayak itu. Nanti daripada hasil nanti ini ya HP-nya juga mengenai masalah nanti berapa koin berapa kita juga kurang tahu ya. Artinya hanya sebagai pemasukan sirekap aja ya. Kedua tadi mengenai masalah stempel ya Pak, kan kalau stempel terlalu enak Pak. Jadi tugas yang lain nggak ada kegiatannya, makanya di sini tetap ditulis Pak, ditulis ya. Surat-suara nggak bisa Pak, yang penting harus tulis ya, bisa. Karena itu buat membuktikan bahwa itu adalah sah buat bagi ditulis buat kita ya. Ya tidak ada yang namanya pakai stempel Pak ya. Oke, itu aja mungkin Pak ya. Barangkali yang lain, yang sini Pak, yang ini. Baik, terima kasih. Ini bertanya untuk kalau pemilu sebelumnya kan yang besar itu namanya plano ya. Sedangkan nanti apakah yang tahun ini ada yang kecilnya juga? Ada. Nah terus yang difoto berarti yang kecil ya Pak? Yang gede. Oh, yang besar? Bukan yang kecilnya? Oh, yang halaman berita acara itu Pak, itu juga penulisan angkanya itu tetap pakai digital ya? Oke. Karena ini kita dapatnya cuma hanya satu Pak ya, kita menggunakan pakai pensil aja dulu ya. Karena ini tulisannya tulisan digital. Satu, kedua, yang dipoto itu bukannya dari hasil berita acara ini. Hanya ini dari ini namanya salinan. Hasil dari ini disalin dengan itu buat nanti hasil penghitungan di kecamatan untuk pengarahan aja DPRD kabupaten ya. Itu jadi dari 18 lembar ini yang saya bilang tadi, dari 18 partai itu kita foto satu-satu Pak. Ceklek, kita foto terus semua. Nanti
yang nanti setelah hasilnya sudah semua Bapak kirim yang namanya diupload ke Sirekap, ya kan. Nanti untuk mengenai masalah hasil Sirekap ini kita juga tadi katakan tadi Bapak poin Bapak-bapaknya kita juga belum tahu ya Pak ya. Ya, yang penting nanti HP-nya pakai Android. Barangkali itu aja Pak ya. Perkenalkan, nama saya Agil dari ST10. Saya mau bertanya sedikit lanjutan yang pertanyaan soal surat suara kalau dia KTP domisilinya dapilnya berbeda misalnya. Nah itu berarti bayangan saya karena pertama kali Pak di TPN ini, ketika datang pemilih itu diidentifikasinya dari undangan atau KTP Pak, sehingga kita bisa melihat misalnya dia ternyata nggak ikut yang DPRD kabupaten misalnya, itu identifikasinya pakai apa ketika pemilih datang. Terus yang kedua berarti untuk berita acara yang kabupaten bisa jadi totalnya berbeda dengan yang presiden atau DPR gitu ya Pak ya. Apakah kesimpulan saya betul Pak? Terima kasih. Baik, tadi yang mengenai masalah hasil berita acara dari apa tadi yang pertama? Iya, karena DPR kabupaten dia saya. Ya. Jadi gini Pak, dari tetap yang namanya di luar dari DPT yang ada, ya kan? Dari DPT yang ada contohnya tadi katakan 285 ya. Kalau yang tidak tertera di dalam DPT, nanti dari yang pindah memilih itu ada Pak, ada undangannya juga ada nanti dari KPU ada media undangan. Yang tidak ada undangannya itu yang katakan di DPT khusus itu menggunakan KTP, nanti itu pun diberikan langsung ke petugas yang nanti sudah apakah nomor 4 atau nomor 5 ya. Nanti ada kalau DPT menggunakan KTP ya. Kalau yang namanya DPTB itu tetap menggunakannya sama dengan undangan kita. Apa? Karena dia pun pada waktu tahun 2019 itu cukup menggunakan KTP. Kalau sekarang kan harus ada surat pindah, dan itu pun dia memilihnya setelah dari jam 12 jam ya. Terus tadi apa lagi? Artinya orang yang dapat undangan harus datang dengan undangan atau tidak? Nanti ada undangan Pak. Harus ya? Iya, sesuai dengan DPT yang ada. Dia contohnya dapat katakan H-2 kalau nggak salah. Dia nanti akan mendapatkan undangan sesuai dengan nomor DPT yang tercantum di dalam DPT. Nama dan nomor DPT itu. Misal undangannya hilang Pak, sudah terima tapi nggak tahu slip di mana, dia datang kan berarti tinggal bawa KTP Pak, atau bagaimana itu Pak kalau sebelumnya? Nah, tinggal tergantung daripada KPPS-nya. Ya, tinggal dari kan dia bertanggung jawab terhadap itu, karena mungkin nanti juga ada Pak. Jadi kita ini mendapatkan surat undangan yang pertama. Ya, yang pertama itu dalam satu lembaran ini nanti dipotong jadi 2. Atau lembaran ada potongan. Pertama si hak pemilih, kedua untuk administrasi KPPS. Nanti dari KPPS sendiri diserahkan ke kita. Nanti kalau memang dia benar, katakan dia sebagai terpilih memilih, makanya informasi dulu ke ketua KPPS, Pak, kartu undangan saya hilang, ya kan? Kartu undangan saya hilang. Terus gimana solusinya Pak? PS berapa? Nomor urut berapa? Nanti akan kami cek di BPS. Kalau memang nanti itu udah ada, nanti akan saya kembalikan ke Bapak, ya kan? Artinya supaya bisa tanpa zaman sekarang khawatir saksi yang bikin jadi ini Pak. Bapak nggak punya tahu, ujuk-ujuk dia Bapak sendiri ujuk-ujuk ngoblos tanpa menggunakan undangan, terus hanya cukup menggunakan KTP. Khawatirnya nanti dari saksi walaupun ada di dalam BPT, ya kan? Artinya Bapak sendiri nanti koordinasi dengan PPS kalau memang KPPS kalau memang masih ada di ketua, kalau memang nggak ada lapor ke PPS. Nanti
nanti akan kami cari Pak, ya kan, gitu. Karena apa? Tanpa ada ini nggak mungkin, ya. Itu khawatirnya tak betul. Nah, saya bisa menjebloskan, nggak bisa nanti dengan cara koordinasi dengan PPS. Nanti di situ ada, kan ada 2 lembar, Bapak yang satu, saya juga menerima satu atau KPPS menerima, ya. Kerja barangkali dari yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin bertanya Pak. Kalau yang DPT dan DPT khusus itu pasti warga Askar ya Pak ya. Sekarang kan yang tamat ini kan bisa dari Jawa Timur sebagai di mana kan di mana masih tidak mendapatkan seluruh kartu. Kalau dia dari provinsi beda, hanya presiden, pasti presiden aja misalkan. Nah sehingga nanti di dalam rekalkulasi yang tambahan ini itu kan akan beda-beda Pak. Presiden mungkin full, tapi nanti untuk provinsi enggak, karena dia tidak dikasih kartu kan. Untuk kabupaten apalagi kan ini. Nah jadi maksud saya, apakah hal satu itu selalu sama atau ada perbedaan? Karena kan kita nggak tahu dari mana sumbernya. Ya. Tapi kalau DPT dan DPT khusus sudah pasti warga Askar, dan nggak mungkin di luar itu. Kedua terkait upload data. Tadi kalau dijelaskan, ini pasti seluruh Indonesia ini kan masuk di Sirekap. Pasti secanggih nah, lalu ya pertanyaannya adalah ada nggak limit waktu kita harus upload, sampai jam berapa kita menunggu? Nah ini penting Pak, karena kalau seandainya tidak ada limit dan nggak masuk mas, mesti ditanyakan apa solusinya. Masalah teknologi ya Pak, teknologi, dan ini baru pertama. Nah, apakah sudah pernah diuji? Belum. Baik, tadi mengenai masalah antara perolehan antara file pertama dengan banyak beda atau berbeda, ya. Kalau yang saya bilang tadi, yang katakan tadi presiden DPTB bisa, ini juga nggak bisa. Kalau mengenai masalah, ya, yang saya bilang tadi, kalau mengenai masalah jumlah suara yang masuk otomatis dari beberapa, dari provinsi, DPR RI, DPR RI, DPRD pasti sama Pak. Yang membedakan itu yang saya bilang tadi hasil perolehan suara, ya kan. Contohnya ada bilang tadi DPRD presiden ada berapa, ya kan. Contohnya tadi presiden katakan jumlah tetap, jumlah yang masuk 270 sama. Tadi kan perolehannya yang akan berbeda berarti Pak. Jadi itu yang membedakan. Contohnya yang saya bilang tadi, kok banyaknya presiden semua, kan yang lain cuman hanya ada yang 2, ada yang 3. Itu nanti tergantung dari perolehan hasil suaranya Pak. Kita membedakan hanya ini. Kalau yang di sini tetap sama Pak, tidak mungkin. Contohnya presiden mentang-mentang dia banyak lah, maksudnya 280, ini 250. Yang kita itu tuh hanya pertama jumlah pemilih yang memilih di dalam di TPS Bapak, baik itu tambahan maupun DPT, pastilah sama, ya kan. Yang membedakan itu hasil, ya kan. Yang saya bilang tadi di sini 2 DPR ini katakan 260, bisa aja DPR RI, DPD bisa aja mendapatkan atau 230 atau 230. Yang membedakan hanya hasil. Paham ya Pak? Tadi yang membedakan tadi katakan Bapak mengenai masalah Sirekap. Artinya kita juga nggak tahu dengar berapa hari yang bisa dapat diupload dan berapa. Nah itu pada waktu menguploadkan otomatis kan yang saya bilang tadi seluruh Indonesia itu pasti, ya kan.
Nah, silvernya kita nggak tahu nih. Jangan sampai nanti ada satu kejadian itu pernah di tahun 2012 kalau nggak salah, yang menggunakan ID, ya kan, yang sampai menggunakan otomatis kan seperti kayak contohnya kayak ini nggak masuk ini kenapa Pak, kendalanya apa, otomatis sama juga dengan dulu tahun 2012. Kita pada tahun 2012 kita menggunakan ID dengan cukup apa namanya lapor dengan foto juga, ternyata enggak. Saya yakin mungkin karena kenapa sudah ada dikatakan namanya Sirekap, mungkin dia sendiri artinya sudah mempelajari dan sudah mencoba barangkali ya Pak. Kita juga kata jangan sampai ada satu kejadian sama tahun 2012 juga begitu Pak. Saya sebagai PPK dulu, ya kan, saya sebagai PPK-nya karena mungkin saya juga karena di PPK kenapa? Udah berapa kali saya di PPK, jadi nggak boleh ada aturannya. Sekarang saya bantu keluar gitu Pak. Itu pas sama 2012 seperti kayak itu kalau nggak salah ya, 2009 bukan 2012, 2009 itu pada waktu pemilihan presiden sama gitu Pak, yang namanya data apa namanya dulu seperti kayak gitu Pak, ya kan. Ada satu kendala-kendala yang perlu dilihat, nanti mengantisipasinya gimana. Saya juga kalau untuk mengenai masalah Bitek ini belum begitu ini Pak. Berapa yang tadi katakan Bapak akun yang harus terima, berapa ini kita juga belum tahu. Kalau untuk mengenai Sirekap ada udah jelas mengenai masalah Sirekap. Barangkali itu Pak, silakan barangkali. Waktu ya pendek ya Pak ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kegiatan sosialisasi? Oh ya. Karena waktunya udah dekat nih, ya jangan sampai nanti menjelang kita sebagai panitia PPS ini nggak paham kerjanya mereka, Mas ya. Oke, kalau memang mengenai masalah Sirekap, kami pun belum Bitek Pak. Hanya coba pengisian pendataan pelaporannya hanya pakai menggunakan Sirekap. Kalau untuk secara mendetailnya mengenai masalah tadi apa katakan uploadnya sampai hari apa, sampai jam berapa, sampai itu kan mungkin begitu kan. Khawatirnya di luar dari itu kan kita kan ada 1 kali 24 jam, ada 2 kali 24 jam. Kalau sampai 2 kali 24 jam nggak bisa, bagaimana caranya dan bagaimana apa namanya solusinya, gitu ya Pak ya. Ya, kalau untuk mengenai masalah Bitek Sirekap saya juga belum Bitek. Kalau mengenai hasilnya Sirekap memang ini seperti kayak ini, ya kan. Kalau yang tadi katakan Pak berapa kekuatannya sampai akun berapa, kita juga belum ada Bitek begitu. Kalau mengenai masalah hasil berita cara dimasukkan ke dalam Sirekap memang sudah di Bitek Pak. Itu aja. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan daftar pemilih tambahan, di mana pada waktu dia pemilihan presiden dia mendapatkan, makanya dia orang ini kembali ke orang Jawa Timur, dan kemudian berarti paket suara yang tidak digunakan ada 4 DPR, Kabupaten dan DPD. Nah, apakah suara yang tidak digunakan itu kita masukkan suara yang dikembalikan atau tidak digunakan? Berarti masing-masing nanti di lembar presiden, di lembar DPR, di lembar tingkat 1, tingkat 2 dan DPD, maka jumlah surat yang tidak digunakan akan bisa berbeda. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Memang kalau memang saya bilang tadi hampir sama dengan pertanyaan Bapak ya. Artinya tadi nanti kalau surat-suara yang dikembalikan kata Pak, kita disesuaikan dengan apa adanya. Nanti ada yang semacam ada yang namanya amplop warna coklat. Di situ ada surat-suara sah, surat-suara tidak sah, surat-suratnya diterima. Nanti di situ ada macam masing-masing kotaknya. Contohnya yang tidak yang rusak ada nanti. Ada yang namanya nanti dikembalikan karena rusak. Terus ada yang dikembalikan karena tidak terpakai. Karena apa? Yang tadi dikatakan Bapak yang katakan bahwa DPRD, provinsi, kabupaten, katakan dia mendapatkan yang pindah memilih dari Jawa Barat itu mendapatkan 1, dia tidak. Itu tetap memang seperti ada. Begitu Pak. Karena apa? Kalau yang tidak terpakai tetap harus kita kembalikan. Tidak boleh contoh. Tidak boleh contoh di TPS katakan 48 atau 47 kekurangan, itu harus tidak Pak.
tidak boleh, ya, tidak boleh. Namanya lebih harus dikembalikan, tidak boleh diberikan kepada TPS lain karena TPS lain lebih banyak. Nanti ada time series-nya, ya. Nanti pun kalau memang di situ lebih katakan situ, kita lihat situasi dulu. Sebagai contoh bahwa di TPS Bapak ini katakan kita lihat dulu waktu masuk pun kita lihat dulu. Contohnya di sini nih katakan tambahan sisa nih dari yang tidak mau menggunakan hak pilihnya ini katakan minimal masih ada 15, sedangkan yang masuk ada 20, ya. Yang 5 itu kita kasihlah, kita berikan ke tempat TPS yang lain yang lebih terdekat dari situ. Karena apa? Yang dari undangan tersebut tadi juga sama, ya kan? Dia bisa menggunakan ini. Maka saya mengatakan suatu tambahan tidak kurang lebih dari 5. Karena menurut undang-undang KPU di situ tambahan itu coba ada 6 surat suara. Kalau kita sama supir terus, memang sih yang saya bilang tadi kata Konferensi bilang tidak mungkin dari 285 itu orang terundang semua, ada semua, nggak mungkin di sini. Kalau mengenai masalah suara-suara tidak berubah, Pak. Walaupun dia datang nggak datang tetap tidak berubah. Jadi dari 185 jadi 291 tetap dia menggunakan hak pilihnya dan tetap tidak akan ada satu perubahan, ya. Nanti yang saya bilang tadi katakan surat-suara yang sah dan tidak sah juga nanti ada amplop coklat suara sah dan tidak sah, begitu Pak barangkali. Suara DPS tingkat 1, tingkat 2 dan DPD tidak digunakan 4 itu sudah. Ya. 4 itu masuk di dalam kategori Tidak terpakai. Ya. Berarti kalau presiden semua terpakai, tapi kalau di nanti ada semua terpakai. Berarti di DPR berarti ada 4 yang tidak terpakai. Ada seperti itu. Jadi masing-masing akan beda yang tidak terpakai. Iya. Tergantung berita acara. Iya. Jadi gini, tadi katakan Bapak presiden dari 5 itu terpakai semua. Sedangkan dari DPD provinsi tidak terpakai. Itu nanti disebut namanya surat-surat tidak terpakai, tetap harus dimasukkan. Kan dibilang yang saya tadi dari 270, kan yang membedakan hanya perolehan. Ya, hanya yang membedakan perolehan dari hasil tersebut. Kalau katakan tadi DPD provinsi yang tidak terpakai, yang nggak digunakan atau tidak terpakai, ya kita masukin nanti surat-surat yang tidak terpakai. Begitu Pak, barangkali. Ya. Barangkali yang lain, kalau memang ada di luar dari pertanyaan yang lain di dalam berita acara silakan Pak, barangkali honor atau apa, ya barangkali honor atau apa yang lain lah. Nah. Ini terkait dengan salah masuk, bisa saja kan Pak ya salah masuk. Yang dibuka itu kan pertama untuk presiden ya. Ternyata di situ ada surat DPD salah masuk. Apakah DPD itu sah nanti dihitung atau dianggap? Jadi gini Pak, ya makanya saya mengantisipasi, mohon maaf yang namanya orang pasti ada satu kesalahannya. Saya pesan wanti-wanti jangan sampai nanti terkait kendalanya nanti penghitungan Bapak. Terkait masalah kendala penghitungan akan terlambat otomatis kan. Ya, nanti gini, ada sisa 1 ya, sisa 1 presiden adanya DPD otomatis kan ya. Kalau DPD kan bahasanya sudah kelihatan nih bahasa hasil dari 40 orang ini nomor urut berapa sudah kelihatan. Kalau presiden kan masih di DPD itu kan belum kelihatan hasilnya. Nanti kita cancel dulu Pak, itu yang bikin akan menghambat kita. Makanya saya mohon nanti yang ditugaskan di tempat ya, di nomor 5 atau di nomor 6 ya, di nomor 6 itu kotak suara, yaitu tergantung nanti Bapak yang tidak. Saya khawatir jangan sampai nanti salah masuk akan merepotkan Bapak juga. Otomatis dari presiden udah selesai nih, udah kita upload kendala ada 1 karena apa DPD masuk hanya di presiden. Kalau DPD nanti itu udah ketahuan DPD mau udah kelihatan hasilnya si A ya. Jadi gini Pak, makanya saya hati-hati kalau memang nanti di antara
petugas nomor 6 itu ditugaskan sebagai penjaga kota, saya mohon jangan sampai nanti salah masuk. Contohnya, oke, katakan sini Bu, saya masukin, ya kan? Ya, nanti ditaruh di sini, benar gak? Oh, kalau udah benar baru masukin. Ya, itu takutnya hambatan untuk kendaraan buat kita nanti penghitungan. Satu juga berarti kita nungguin selesai ini dulu dong, baru bisa kita upload. Berarti uploadnya bareng-bareng, ya. Barangkali itu aja Pak ya. Boleh. Ya cuma dari diri saja Pak ya. Biasanya kita mengembangkan sistem visualisasi mandiri. Ya sekarang ada anak muda yang jago ini, ya bikin skill di monitor contoh Pak ya. Jadi yang inovasi yang mandiri seperti itu diperbolehkan atau tidak ya? Selama yang resmi ya seperti buat dengan itu sesuai aturan. Yang seperti itu boleh tidak? Antisipasi jangan sampai nanti penyalahgunaan salah masuk ya. Untuk mengantisipasi mengenai katakan tadi pakai menggunakan alat-alat tersebut ya, itu mungkin ya saya juga belum tahu bisa ada tidaknya. Yang penting itu artinya orang yang ada di dalam tertera di dalam KPPS, jangan di luar dari orang KPPS ya. Jangan sampai contohnya untuk menaruh orang tersebut nih, orang yang bisa mengaplikasi di luar dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau TPS, itu tak boleh Pak, terkecuali Bapak sendiri dan Bapak katakan dengan teknis dia Bapak sendiri, artinya yang ada di luar itu. Selain Bapak petugas ada 7 orang tidak boleh masuk ya. Itu kalau memang mau anti sendiri aja, nggak usah pakai orang luar. Sendiri khawatirnya dari saksi. Kalau bagi saya sih untuk menjaga ini silakan tak khawatir diperbolehkan ya. Memang kan tinggal ngomong dengan saksi. Kalau buat BPS katanya untuk menjaga dan mengantisipasi ada suatu kesalahan apa silakan. Kalau kita kan takutnya ada saksi tidak boleh gitu Pak. Kalau buat bagi kami sih bahasanya yang penting artinya petugas di luar itu tidak boleh ya. Kita coba ya. Barangkali dari yang lain silakan Pak mengenai masalah honor apa ternyata ada yang nunggu ya honor ya. Barangkali kalau mengenai masalah honor Bapak mungkin udah pernah tahu semua ya. Ya, kalau honor untuk ketua KPPS, ketuanya ini 1,2. Untuk ketua PPS, ketuanya ini 1,2 dan anggota dari 6 orang itu 1.100.000. Pansum 700. Itu tinggal terserah nanti Bapak koordinasi gimana sama-sama. Dan bedanya juga lumayan sampai 700-500 ribu ya Pak. Itu tergantung nanti Bapak-Bapak. Jangan dibilang katakan langsung itu gak ada tugasnya, tetap pada tugasnya. Nanti kalau nggak gelupuk udah langsung dulu aja jaga. Mohon itu kan kita khawatir yang gitu Pak ya. Ya. Barangkali dari yang lain di luar dari ini mengenai masalah teknis, mengenai masalah bagaimana tata cara gimana, silakan Pak, saya akan jawab kalau saya bisa. Itu honor aja. Di luar dari honor seperti contoh tenda ada, uang makan pun ada. Ya, jadi sebagai contoh yang saya bilang tadi, di sini kalau honor nanti ada pemberkasan dari kita. Kalau tenda makan itu pemberkasannya dari Bapak. Sebagai contoh, ya. Sebagai contoh nih, katakan Bapak di ruangan Bapak sendiri atau di lingkungan Bapak sendiri atau di tempat kayak ini sendiri. Yang penting saya hanya cukup dengan bor. Ya, kalau saya hanya cukup dengan bor sama apa namanya kuitansi yang sudah ditandatangani oleh tenda. Bapak mau di mana? Yang penting saya di sini berita acaranya tenda. Walaupun katakan Bapak di tempat di rumah Bapak ada, yang penting saya tenda gitu ya. Terus juga masalah uang makan pun sama. Katakan Bapak contohnya rumah makan di rumah sendiri pakai sayur asam atau apa, yang penting saya mau buat sama kwitansi itu tinggal teknis Bapak gimana caranya.
Ya, itu Pak. Nah, budgetnya saya belum tahu. Ya, pasti ada Pak masalah budget. Kemarin kita berapa ya? Nominalnya berapa Pak? Kemarin sekitar 700-an ya. Kalau nggak salah. Tenda. Uang makan 25.000 ya kemarin ya, kalau nggak salah. Nah, ya, nanti tergantung berapa kali dia dari lokasi, tapi uang makan ada. Ya, tapi yang saya gunakan nanti saya minta bonnya, ya. Ya, kita nanti berapa kali yang penting ada dulu, ya berapa kali dan berapa kali kita kurang tahu dulu, ada 2 kalau nggak salah 2 kali ya. Kalau nggak salah 3 kali ya, katanya dulu 3 kali karena saya dulu sama gitu loh. Kalau mengenai masalah bapak makan di mana, berkatakan di rumah saya asap itu mas saya nggak ini nggak jadi masalah. Yang penting saya masalahkan buat sama apa namanya sama kwitansi, begitu juga sama tenda, ya kan, bor sama kwitansi. Silakan Pak. Saya juga sebentar, Bapak. Kenapa? Karena nyambung dari yang Bapak ingin sampaikan, supaya semuanya ada kejelasan. Tadi disampaikan uang makan ada, honor ada dan seterusnya Pak ya. Kapan dibagiinnya? Udah tahu belum Bapak? Kapan? Oke. Distribusinya aja. Kalau untuk dibagikannya mohon maaf mungkin H-1 atau H-3. Untuk itu ya sempat dibarengi nanti dengan apa namanya kotak suara. Ya, nanti ketuanya aja yang menerima nanti. Ya. Oke, Bapak jelas ya. Insya Allah H-1 atau H-3 untuk fasilitas uang honor dan seterusnya. Ya. Terus yang saya mau tanya atau sampaikan gini Pak, berangkat dari case yang sebelumnya, kita para ketua KPS itu nungguin logistik sampai tengah malam. Bahkan tanda kutip lewat dari jam 12. Ada yang mungkin jam 1, jam 2 gitu ya. Jadi kasihan itu ketua KPS atau para yang nungguin besok pagi lagi. Besok pagi jam 6 harus standby. Maksud saya, ketika memungkinkan distribusi logistik, ya itu bisa lebih cepat, itu lebih elok. Jadi energi para ketua KPS dan anggota nggak banyak terbuang untuk logistik itu, Pak. Saya pikir dari tahun ke tahun masih selalu seperti itu. Mudah-mudahan distribusi yang sekarang bisa jauh lebih cepat. Terima kasih. Baik, mengenai masalah distribusi yang tahun 2019 aja ya Pak, yang mengenai masalah ada satu keterlambatan. Makanya 9 KPU sekarang ini jangan sampai tahun 2019 terulang kembali ya. Jangan sampai 2019 terulang kembali. Saya mohon, kemarin juga artinya kalau mengenai masalah distribusi sekarang pun sudah siap Pak. Kemarin saya informasi sudah siap, tapi pintar-pintar juga gitu Pak. Ya kan, kalau mereka mau berkorban, mau mobil sendiri bawa Pak. Saya bilang kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Lurah, dengan PPK, kalau memang pengen buru-buru cepat silakan gitu ya. Kita sendiri artinya PPK PPS nih, nah, untuk mendistribusikan apa namanya logistik nanti dari kelurahan nanti akan kami kirimkan masing-masing di TPS. Contohnya kita nanti mendistribusikan apakah nanti kita pakai menggunakan 2 kendaraan supaya cepat ya, jangan sampai nanti kayak tahun-tahun yang kemarin 2019 kita nungguin kotak sampai subuh ya, itu barangkali ya Pak ya. Nah, insya Allah kita mengantisipasi mengenai masalah logistik ya. Silakan Pak, barangkali. Jadi jangan sebagai mentang-mentang sebagai ketua KPPS dianggapnya sepele ya. Ini kita pesta demokrasi Pak. Jangan sampai nanti kalau memang mau dia. Makanya saya bilang jauh hari kita sebagai petugas KPPS artinya ya sama sih Pak. Contohnya ada yang seperti kayak Pak hari besok saya agak masuk lambat. Siapa yang menyumpah kan bahasanya dilantik dulu oleh ketua KPPS. Dia datang terlambat. Dia termasuk KPPS ya? Tidak termasuk kalau belum disumpah dengan
KPPS, nanti di antara 7 orang itu termasuk 2 orang pantul, itu nanti akan yang melantik itu nanti ketua KPPS di TPS. Nanti kalau memang besok tanggal 25 Januari besok nih, kalau besok PPS yang melantik, terus ketuanya, nanti dari ketua itu nanti akan mengkomunikasi nanti pada waktu di TPS itu ketua KPPS yang melantik dari 7 orang itu. Saya melantik ketuanya, ketua KPPS-nya dari 65 TPS. Itu Pak. Ya kan, makanya saya bilang nanti wanti-wanti jangan sampai nanti pas pada waktu hari H dia tidak ada, ya kan? Itu nanti akan disumpah Pak sama ketua KPPS. Kami mohon jangan sampai nanti ya yang penting kita timbul kesehatan aja lah pertama ya. Iya, kalau mengenai masalah orang nggak sehat harus harus dijalankan aja. Nanti tinggal koordinasi dengan kita atau BPS ya. Kalau memang kendala bahasanya dia ya kita nggak memungkinkan kan, siapa pengen sih orang sakit kan gitu Pak. Tapi kalau dia bepergian kemana-mana, mohon maaf untuk hari itu nggak usah harus pergi dulu lah bahasanya. Karena apa, dia itu sebagai sudah disumpah dan sudah diangkat sebagai ketua dan anggota KPPS ya. Jangan sampai begitu juga kalau memang dia mengundurkan diri, niatnya dia bakal nyatakan sekian ini, segera sekarang ini harus mengundurkan diri ya kan. Termasuk ada kalau nggak salah Densos ya, mundurkan diri ketuanya. Silakan sebelum ada pelantikan ya kan, tinggal mundur naik ke atas gitu ya. Itu aja baik lah. Barangkali yang lain silakan. Itu katanya bisa minta surat izin. Iya ada, silakan Pak. Nah besoknya barangkali ada, kan pasti orang pekerja semua ya. Sudah saya buatnya, tinggal ngomong Pak, nomor Bapak dijawab jawabannya, tinggal ketik langsung. Udah pada berjalan udah dispensasi untuk buat kelurahan yang ke perusahaan. Jangan sampai perusahaan tersebut ini orang jangan alas-alasan aja sebagai ini. Ada Pak dispensasinya nanti. KPPS nanti langsung. Nah, ada panggil yang respon tinggal nomor KTP-nya, kerja dari mana, itu aja ya. Karena apa, saya juga khawatir sampai nanti besok otomatis kan saya paham lah untuk orang pekerja semua ya. Ya mungkin harus ada minta surat keterangan dispensasi dari kita untuk perusahaan Bapak ya. Terakhir Pak, yang kedua, ini ingin bertanyakan, kalau seandainya ada insiden ya, ketua KPPS atau anggota KPPS kondisi pas kondisi sakit atau ada halangan yang tidak bisa dikabulkan. Jadi gini ya, makanya kita mohon maaf, kita untuk semangat ini kita harus menjaga stamina kita ya. Jangan sampai nanti timbul katakan pada waktu kita sakit, siapa yang mau sih orang pengen sakit ya kan, otomatis nanti kita dari yang bawah naik atas ya. Tapi dalam hati jangan berubah nama ya, jangan ada suatu perubahan karena dia sendiri sudah dilantik, tidak berkurang, diganti dengan yang naik ke atas dari atas. Nanti akan ada berkurang ya, memang betul ada berkurang ya karena apa, dia sendiri, artinya dia sendiri sudah dilantik sebagai ketua dan anggota ya kan. Tetap 9, tetap nanti kalau memang masalah anggota tetap harus diganti pada waktu itu juga. Kalau anggota ya harus diganti. Karena apa? Jadi karena artinya sebelum dilantik oleh KPPS, contohnya maaf ya, kita bukan masalah pengen sakit, besok mengadakan satu pencoblosan nih hari Rabu, dia Selasa atau katakan Senin nih, mohon maaf ya, sakit dibawa ke rumah sakit, cepat gantikan dengan KPPS cadangan, kata baca PAW ya kan, cadangan. Karena apa? Sebelum dilantik jangan sampai kurang dari 7 ya. Tetap namanya itu hanya sebagai ininya aja. Nanti kalau memang itu nanti akan kami ubah ya nama datanya yang pengganti tersebut. Yang penting jangan sampai sebelum pelantikan di KPPS ya. Kalau besok mah ketuanya ya kan, kalau memang mengundurkan diri sebelum pelantikan
Ya kan, kalau sudah dilantik, mohon maaf sudah disumpah dia siap sebagai anggota KPPS, sebagai ketua KPPS. Itu aja, bareng. Ya, barangkali yang lain cukup ya, paham ya mengenai masalah ini ya Pak ya. Nah, kalau memang sudah paham, syukur alhamdulillah. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang kita tidak diinginkan mengenai masalah berita acara tersebut. Ya, oke. Kalau memang tidak ada, akan saya kembalikan ke Pak RW. Dengan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Teguh. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menjawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hajat kita ini Allah lancarkan, kita diijabah kabul, diberikan kesehatan, sehat badan, rohani, jasmani, sehat sampai apa yang jadi tujuan kita semua yang merupakan amanah nasional. Ini adalah tugas negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan lancar kepada kita semua, sehingga apa yang dijanjikan oleh negara kita tercapai oleh hasil pemilu yang adil, jujur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu supaya semangat, mari kita istighfar sama-sama dengan dikali Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد يا ذلك أعبد وأخير وبارك وسلم ورضي الله تبارك عنك في صحابتك ورسولك أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يرضي عنه ويكفي مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الصدق ولك الرضا كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها صغيرة من جميع الصلاة في الحياة والطاعة والممات. إنه شامل قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم يا رحمن نرجو رحمتك، اللهم يا رحيم بحمدك الكريم، اللهم يا مغفر اغفر لنا وارحمنا وعافنا يا الله ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم وارحمهم اللهم بالصبر وذنوب رجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات والاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا بارك لنا في حبنا يا الله، اللهم بارك لنا في حاجاتنا يا الله، اللهم بارك لنا في اختيارنا يا الله، اللهم بارك لنا في تجارتنا يا الله، ولكن حسن مقاصدنا يا الله في جميع حاجاتنا يا الله. يسر لنا امورنا يا الله، يسر لنا امورنا، يسر لنا امورنا في ديننا الدنيا والاخره. اللهم ربنا يا اهدنا الصراط المستقيم صراط الانبياء والمرسلين صراط الانبياء والمرسلين صراط النبيين والأولين والآخرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بلغنا وسلم أوصينا يا الله اللهم بارك لنا في وجهك واستغفر بارك رمضان واغفر لنا ذنوبنا وسلم أوصينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الله الكرم والإجابة ولكن حسن مقصدنا يا الله ولكن حسن مقصدنا يا الله ولكن حسن مقصدنا يا الله الفاتحة Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman nanti selama acara hari ini ada yang belum jelas bisa dilihat di YouTube RT 19 Taman Aster, bisa diulang-ulang ntar mana yang belum jelas, mungkin 2 atau 3 hari lagi akan tayang. Dan acara yang berikutnya adalah penutup. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.